temanya anak muda bisa apa? Kalau semuanya di sini ngaku anak muda, ayo dong semangatnya lebih lagi. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja, box nomor berapa kali ini? Nomor berapa saja yang tersisa? Silakan Kak Menteri. Genap lagi deh, 6. 6, oke. Cuaks, wah Aduh, ini. Abis lari 10K, makanya nasi padang juga. Cuaks. Enggak, ada di skrip. Ngarang, ayo harus sendiri. Itu ada di skrip. Cuaks itu. Enggak. Cuaksnya terlalu manis. Iya. Enggak gitu. Cuaks gitu loh. Baru ada gininya. Cuaks. Oke, Abdul, silakan. Niatnya nonton bola, stadionnya dipakai kampanye. Cuaks. Tadi udah di segmen 1. Udah tadi. Ada. Ih. Itu waktu di briefing tadi saya coba. Oke, Kang Maman, silakan. Mau nonton Piala Dunia U20, dibatalkan FIFA. Nggak bisa. Dia nggak mau bilang FIFA sebenarnya. Dia pengen bilang orang lain. Saya kan harus Anda ya. Oke, silakan Maria. 1 jam di GBK, 10 menit, olahraga 50 menit, foto-foto. Itu curahan hati sendiri ya. Boleh. Itu juga sama, aku juga. Silakan. Dia Raihan. mikir. Niatnya lari pagi, malah ngopi. Cuak. Semuanya serba lari. Silakan Oke. kita tunggu dari tadi Kita protes tunggu. dulu nih. Main bola nggak boleh di Bali. Giliran olahraga pantai, boleh main di Bali. Oke, kita akan lihat nih semuanya. Oke. Kak Menteri sekarang gilirannya. Apa ya? Apa cuaksnya dong? Jabatannya Menteri Olahraga, badannya obesitas. Baru mau saya bantu. Oke, keren. Gak apa-apa tapi Kak Menteri, soalnya banyak kami guru olahraga juga gendut-gendut. Kan kau guru kan? Iya, guru olahraga di sekolah. Perut lari, tapi dia duduk saja begitu. Boxnya yang tersisa adalah box berapa yang harus dibuka? Cuak. Bukan. Silakan. Nomor Oh, tinggal 1 dong. Dur, ternyata nagih ya cuak itu. Sisa 7. Oh, top secret. Top secret. Oke, Wow. tepuk tangan dulu dong. Orang terdekat Kak Menteri selain keluarga dan juga istri siapa sih yang mungkin sering jadi tempat curhat Kak Menteri? Ada nggak? Teman-teman lah. Teman-teman, banyak. Kawan-kawan. Banyak. Ada yang paling deket nggak sih? Ada. Ada ya? Oke. Baik, nah kita mau buktiin bahwa selain keluarga dan juga mungkin orang tua juga ada teman-teman yang biasanya memang jadi sohib atau teman curhat dari Kak Menteri. Kita akan buka line telepon, kita mau dengar suara orang yang satu ini, kita mau tebak siapa dia dan kita mau kulik-kulik rahasia-rahasia tentang Dito Aryo Tejo. Kita Valentine. akan buka line-nya. Halo. Halo. Halo, apa kabar? Halo, Mbak, baik. Pak, Kak, Ya, Mbak. sehat ya? Insya Allah. Oke, boleh nggak dikasih satu clue gambaran Anda tentang sosok Dito Aryo Tejo yang mungkin kita nggak tahu atau belum tahu yang ada di sini? Mas Dito tuh dulu gemar banget bermain musik waktu SMP. Cuman Bermain? entah kenapa. Dulu Musik, drum. oke. Dia ngefans banget tuh sama beberapa ada satu drummer dari Blink ya tuh ya, Blink 182 ya, sampai nama emailnya Dito Barker zaman dulu tuh. Kira-kira Kak Menteri sudah tahu nggak sih ini Tahu siapa? lah. Budi itu namanya. Budi, bener Anda namanya Budi Mas. Waseso. Budi siapa? Budi siapa? Apa? Budi Gunawan. Budi Gunawan. Yang ini. Iya, serius. Wah, kepala bin nih. Makanya. Oke, apakah Temennya. Anda adalah Budi Gunawan? Kita akan lihat. Oh iya betul. Betul, tepuk tangan. Oke, kita akan langsung saja undang Mas Budi Gunawan. Hai, tepuk tangan dong. Gila masuk TV. Silakan Budi, Kak Menteri. Single nih. Ya. Lulusan Oke, FHUI. selamat datang. S2-nya di Amerika. Oke. Ivy League. Mas Budi sudah berapa lama bersahabat sama Kak Menteri ini? Pertama kali kenal Dito tuh 21 tahun lalu kali itu. SMP. Jadi udah lebih dari 20 tahun. Jadi, SMP, SMA bareng juga? SMA bareng juga. Kuliah juga Kuliah, Kuliah juga hukum, bareng. UI juga bareng? Wow. Kita mau tahu juga nih. Dulu waktu sekolah kan dari SMP ya? Iya. SMP, SMA barengan dong. Senakal apa sih, kenakalan parah apa yang pernah dilakukan oleh seorang Dito Aryo Tejo? Sama Dito tuh dulu dari kelas 2 SMP tuh kan udah duduk sebangku ya.
Dan kita tuh udah jadi langganan sih, dapat undangan dari guru BK. Mungkin kalau ada Bu Irma dulu di Alizar kalau nonton, maaf ya Bu. Jadi kita sering banget dulu diundang sama Bu Irma untuk ngobrol di ruang BK gitu. Nah, Ngobrol gitu. kalau alasannya kenapa, nggak ada yang nggak wajar lah. Maksudnya nakal-nakal anak SMP lah. Di toilet ya? Contoh. Contoh. Contoh misalnya ya ngobrol telat gitu. Kalau Dito mungkin kalau teriak, kalau lagi ketawa kenceng selorong gitu ya bunyinya. Oh, Jadi, nakal-nakal biasa. biasa. Aman. Iya. Masih aman, lanjutin. Nah jadi ya itu sih dulu sering banget sih jadi langganan ngobrol sama si guru-guru BK ini. Orang nonton murid juga. Ya gitu gak usah dibahas. Orang tua dipanggil. Enggak, orang tua murid kerapat, anak-anaknya nggak boleh main sama kita berdua. Oh ya ampun. Iya. Kasian. Selain nakal, suka iseng juga nggak? Oh iseng. Isengnya Kalau iseng. seiseng apa? Buat saya pribadi ya. Ya. Suka iseng bukain handphone tuh ngecek-ngecek. Terus Bukain diapain? handphone saya dibalesin lah chat-chat orang sama. Oke, benar. Kenapa kok iseng bukain handphone orang? Enggak, dia orang pemalu. Jadi kalau terkait cewek tuh kadang harus saya yang mulai dari handphonenya dia. Oh, Sosmednya juga saya yang bikinin pertama. Tapi kita mau tes deket apa sih mereka? Ya dong, kita mau tes. Kita mau ada permainan. Boleh berdiri Mas Budi dan juga Mas Dito. Saling memunggungi. Nah, nanti aturan mainnya adalah saya akan memberikan pertanyaan dan jawabannya ditulis saja. Nanti akan kita cocokkan. Jawabannya apakah sama. Itu menunjukkan seberapa dekat Anda berdua sebagai seorang sahabat ya. Pertanyaan pertama. Di mana pertama kali bertemu? Gue biar teman deket kalau gitu lupa. Pertanyaan kedua. Paling sering nongkrong atau ngumpul di mana? Situ lah Pondok Labu lah. Oke. Aneka buah. Pertanyaan ketiga. Berapa nomor sepatu Kak Menteri? Oke. Siapa yang mantannya paling banyak? Wah. Daripada Siapa yang paling sering curhat? Oke, sudah cukup. Silakan duduk, tapi jangan diperlihatkan dulu jawabannya. Silakan duduk jangan dulu. diintip. Kita akan lihat apakah mereka sedekat itu dan Ya tahu ampun. satu sama lain. Ayolah. Kita buka, Hey. buka jawaban yang pertama. Panelis, tadi pertanyaannya pertama, di mana pertama kali bertemu? Jawabannya adalah sama. Oke ya, SMP Alizar. SMA-nya sama juga. SMP Alizar. Al-Izar. Oh iya 6 ya. Benar ya? Durasi. Pertanyaan Durasi. kedua, paling sering nongkrong atau ngumpul di mana? Jawabannya di rumah Dito. Di rumah. Oke ya, sama ya. Pertanyaan ketiga, Kalau nonton berapa kepingan-kepingan itu nomor sepatu Kak Menteri? 47 Ini bromance bener. setengah dan 47. 47. Oke, tepuk tangan dulu. Tiga pertanyaan sama. Mengenal. Oke. Sering ngasih Siapa kado ya? yang mantannya paling banyak? Waduh. Budi dan Budi. Oke, benar. Ini demi keamanan negara Bapak biaya. Yang kelima, siapa yang paling sering curhat? Budi dan Budi. Wow, semuanya sama. Jadi kalau boleh disimpulkan emang ini dua sahabat yang sangat dekat sekali. Bromance sekali ya. Terima kasih Mas Budi untuk waktunya. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Kita sudah tahu lebih dalam lagi tentang sosok Kak Menteri dari sahabat dekatnya. Sebelum kita sudahi, masih ada satu. Masih ada ya? Kak Menteri, ada satu video yang akan kita putarkan terlebih dahulu. Buat dinas G20. Katanya kangen, tapi kok laporan mau bikin restoran. Papa pulang kapan? Padahal mau punya restoran. Nanti Papa makan ya. Semuanya makan. Papa tolong lain lagunya Papa dong. Yang mana? Saya... Sadia Kira Nadasyana, lahir pada Januari 2020. Apa arti Sadia bagi Kak Menteri? Hidup saya. Iya, artinya hidup saya. Sejak menjadi menteri, masih intens gak bermain dengan Sadia? Ya. Masih. Setiap orang tua kan pasti memiliki harapan untuk anak-anaknya. Apa harapan Kak Menteri untuk Sadia? Lah gue yang ini dong, malu nih gue. Jadi anak yang ya pasti soleh, baik, bermanfaat. Sadia tahu nggak
aktivitas dan siapa sih sebenarnya sosok ayahnya? Enggak. Tahunya cuma dikasih kerja sama Pak Jokowi. Oh gitu ya? Seperti apa respon Sadia melihat kesibukan, melihat Kak Menteri sehari-hari dengan aktivitasnya selama ini? Sekarang suka nyariin gue siang. Dan sosok Sadia ini adalah bagian dari generasi penerus anak muda yang juga bisa mewakili kita semua, bagian terdekat dari Kak Menteri. Kalau boleh tahu, dalam tantangan jabatan yang baru ini, mungkin banyak pertanyaan, anak muda bisa apa? Kita pengen dengar Kak Menteri menjawab tantangan ini dan juga menjawab pertanyaan ini untuk Sadia dan juga untuk kita semuanya. Anak muda bisa apa sih? Seorang Dito Aryo Tejo bisa apa sih? Ya yang pasti saya masih muda, saya nggak ada kepentingan pribadi yang banyak. Dan insya Allah beban saya juga tidak membawa beban yang banyak. Jadi saya memastikan dengan jabatan dan kekuasaan saya miliki, khususnya di dunia pemuda, ya saya bisa memastikan masa depan anak saya dan juga generasinya itu memiliki ekosistem yang baik. Oke. Kang Maman ingin memberikan closing statement. Bukan closing statement, saya malah karena mengetahui istri beliau berdarah Makassar seperti saya dan melihat anaknya dengan wajah Makassar, saya justru menulis satu puisi untuk anaknya tapi harus dibaca oleh bapaknya. Oh, oke, silakan Kang Maman. Boleh berdiri ya? Ya. Silakan berdiri, Kak Menteri. Nah, anakku, ini ibunya harus membaca nih. Mengandungmu memang bukan kodrat bapakmu, namun darahku mengalir di darahmu. Anakku, melahirkanmu memang bukan takdir bapakmu. Tapi saat kau lahir ke bumi, aku yang pertama kumandangkan azan ke telingamu. Anakku menyusui memang bukan garis hidup bapakmu. Namun dari tetesan keringatku ada yang menjadi air susumu. Anakku, bapak memang tak menjagamu setiap waktu. Tapi dalam doaku selalu kusebut namamu. Pelukan bapakmu mungkin tak sehangat dan seerat bundamu. Karena cintaku, aku tak sanggup melepaskanmu. Ku pinta padamu, kapanpun jika kau mau, jika kau rindu. Jangan pernah malu memintaku untuk memelukmu. Aku ada selalu untukmu. Anakku, jika surga berada di telapak kaki ibu, aku akan berjuang membangun jalan menuju surga itu. Anakku, satu pintaku, sedewasa apapun kamu kelak, jangan pernah tinggalkanku. Di denyut nadiku selalu ada kamu. Di alir darahku selalu ada kamu. Sadia kira nadasyana selamanya aku mohon saya aku bapakmu. Tepuk tangan. Terima kasih. Nggak usah ke saya, nggak usah ke saya. Ini apa? Saya juga sedih. Soalnya Silakan. tiga Silakan, Kak Menteri. jadi menteri sebelumnya saya sama anakku selalu waktunya Ada maksimal. terus. Tapi yang pasti akan terus di-manage sebaik mungkin ya, Ya, untuk ini masih- sang buah hati. Adaptasi. Adaptasi, oke. Semoga sukses terus Amin. untuk adaptasi Amin. membagi waktu bersama keluarga. Semangat terus. Yang pasti pemirsa dan juga para panelis audiens yang ada di sini dan juga Kak Menteri, pertanyaan anak muda bisa apa itu sudah terjawab. Karena dengan Kak Menteri datang di Q&A, ia pun membuktikan bahwa aku bisa untuk menjawab seluruh tantangan dan pertanyaan yang mungkin saat ini mungkin aku bisa diragukan. Tapi aku akan buktikan nanti ke depan bahwa segala tantangan terkait dengan pekerjaan dan tanggung jawab akan bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Oke, kita doakan bersama-sama. Terima kasih untuk Kak Menteri sudah bergabung bersama Q&A. Baik, terima kasih pemirsa untuk bersamaan Anda. Sekian dulu Q&A dan tetaplah bersama Q&A minggu depan. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban.